Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu sedang kuliah subuh yang saya muliakan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini adalah subuh terakhir tahun 2024. Kita melaksanakan kuliah subuh atau tutup subuh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini dapat bermanfaat untuk memotivasi amal ibadah kita. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2024. Di penghujung pula di bulan Jumadil Akhir. Sudah Jumadil Akhir, masuk apa lagi? Rajab. Sudah Rajab Sya'ban, sudah Sya'ban Ramadan. Tidak kasih tidak terasa oleh kita perputaran hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Tak terasa sedendak. Ini perputaran waktu. Kita sudah akan meninggalkan tahun 2024 dan akan memasuki tahun 2025 Masehi. Maka ayat yang kita baca tadi itu selalu disampaikan baik di dalam mimbar Jumat, khutbah Jumat maupun ceramah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan, menilai apa baru persiapannya untuk hari esok. Jadi ada lagi dasarnya ungkapan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kadang-kadang ada juga ya menyampaikan hadis, padahal itu tidak hadis sebenarnya ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum amalmu dihisab. Wa tazayyanu lil 'irdil akbar wa inna ma yahibbul hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Ya, hisablah dirimu sebelum amalmu dihisab dan persiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari di mana semua makhluk dihadapkan kepada Allah. Sungguh hisab terasa ringan di hari kiamat bagi orang yang selalu mengoreksi dirinya ketika di dunia. Di kalau lewat kodok koreksi di mana dunia kan tidak payah masuk hari akhirat. Awak ke pulang kampung, preso kompor dulu mana tinggal, cukup isi atau alun. Nah, maka preso dulu. Sebab kalau kadang-kadang awak preso tuh banyak tuh nanti kalau orang tua tengok orang yang
pergi haji, pergi umroh, banyak nanti sortir risiko perlu pisau masuk dalam lagi, kadang cuma masuk koper tuh boleh di boyo preso akan digunakan evaluasi itu adalah untuk ya kita supaya apa yang kita kerjakan itu nanti tidak bermasalah. Jadi subuh kok kajiawa adalah muhasabah metong diriawa lain metong. Maka sehubungan dengan itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Ya. Niat awak kau ibadahku apa karena Allah atau karena manusia? Ada satu kata-kata hikmah dari ulama juga, Bapak Ibu sekalian. Ini perlu kita camkan bersama. Kerja pakai otot namanya kerja keras. Kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya ikhlas. Orang yang bekerja pakai otak rezekinya pas. Itu ya, pas-pas saja. Orang yang bekerja pakai otak rezekinya lebih luas. Orang yang bekerja pakai hati rezekinya tidak terbatas. Nah, jadi keikhlasan senang paling tinggi, Pak. Kalau awak beribadah kojo yang itu lillahi ta'ala, tidak pahala dapat. Jadi niatkannya itu, ya niatnya itu yang perlu kita perbaiki dulu. Lillahi ta'ala. Itulah yang kita selalu baca di dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, karena Allah. Ya. Karena Allah. Seluruh aktivitas kehidupan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya apa yang saja kan dipuji-puji orang noh. Ada perlu puji-puji orang lah. Peluinnya ya. Bila niat awak luwi beribadah kepada Allah, aku juga ibadah berkojo, peluwi je niat. Kalau luwi niat awak, insyaallah ya akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keberkatan. Evaluasi yang kedua adalah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, apakah sudah kerjakan seluruhnya? Tuh. Banyak diperintah Allah Ta'ala konon kojong. Perintah yang paling penting kita laksanakan yaitu aqimus shalah. Dirikan sholat, kerjakan sholat. Kenapa? Karena di hari akhirat nanti sholatlah faktor utamanya. Kalau beres sholat lawat, beres sholat. Perlu bolu kita bolu sholat aku. Dalam pengajian sebelumnya sudah saya sampaikan, berhubung dengan sholat ini ada 5 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sholat kita khusyuk atau tidak. Nah, itu lah. Ayat itu khusyuk ini. Kemarin saya ceramah di satu masjid. Ya, apa cara kiat supaya khusyuk ibadahmu ya? Yang pertama, salatlah dengan tenang, dengan tumak nina. Jangan bergulut-gulut.
Iya berbulut-bulut musyawarah. Ya. Jangan berbulut-bulut tidak pakai tumanina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak masuk boleh. Ya. Jadi kerjakan sholat itu dengan tenang, tidak terburu-buru. Kan kadang-kadang kita lihat seperti anak sekolah sholat, ya Pak. Anak awak pakai sholat ada ketek-ketek, ya kan? Sholat ya, alah ya. Bau mandang, bau komen itu sudah lah. Nah itu enggak lah. Pertama sholat apakah khusyuk atau tidak. Yang kedua, supaya kita khusyuk adalah dibaca dengan jelas dan dapat dimengerti. Topeng baca itu dalam bahasa agama namanya rukun qauli. Ya Bani Adam, hai anak keturunan Adam. Ya bini Adam, atau tak sama arti deh. Cie Bani Adam, cie bini Adam. Topeng. Itu makanya untuk menjadi imam itu perlu. Mungkin tidak le gigir kalau lebo sodo boleh. Kalau lah umpam tu so nak mau boleh jadi menjual pak. Kalau lah nabi tangga ini, tak bisa lah jadi imam. Nabi sin tak topeng dah. Usianya atau nak topeng. Kalau lah, maka tu kita harus apa? Makanya regenerasi itu ada. Nak topeng deh. Baca-baca topeng, jangan salah baca. Kemudian mata itu tertuju kepada tempat sujud. Jangan kemana-mana dong. Bisa deh menengok ke saji ya. Nah, yang di saji ini mana pandang colio tengok ke apa tuh nak? Tengok orang piti kas bapak piti anak yatim apa tentu saudara. Nah tu dah sedang banyak kalau baca juga ni mantap kata. Itu tidak khusyuk ya. Jadi kita harus khusyuk. Yang kedua, apakah sholat kita sudah tepat waktu atau belum? Kau dok terlambat. Nah, saya selalu bergurau dengan kemenakan saya Ijon ini. Awal yang masbuk je lagi dah. Kalau masbuk je. Tu kita evaluasi tu. Jangan sampai masbuk terus. Atau enggak pernah pergi sajidah, atau hanya sekali-sekali aja, jangan. Jadi kita apakah tepat waktu? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ada waktu yang telah ditentukan. Boleh di apa? Tapi motong kadang tunggu ya, sampai sama yang kalau ya di rumah ini mampir sembahyang subuh rumah ya. Asal ya enggak. Kenapa tidak sah? Belum masuk waktu. Syarat sahnya harus telah masuk waktu. Jadi dia PAJ itu mungkin ini PAJ tidak haji nak mau bola. Lalu waktu dah. Kemudian cara apa yang ketiga supaya salat kita itu jangan bermasalah nanti, salat kita hendaklah berjamaah. Kalau tahu itu. Oh, terutama lelaki ke Pak. Tukut bawatan. Paksakan diri itu berjamaah. Paksa diri berjamaah. Paksa diri salat duha, paksa diri salat tahajud. Paksakan diri kita itu. Nanti dia akan menjadi kebiasaan. Jadi jangan sampai di rumah juga salat. Kecuali ada hal-hal yang syar'i lah ya. Pun nak salat jemaah Pak. Dan tak bisa memungkuk-ungkuk kaki udah ya, payah ya, kok semurat tinggi. Kalau banyak wali empat dan apa kursi apa, duduklah di kursi lo, apa? Jangan banyak alasan, ya, yang banyak alasan. Nggak tahu nggak ada duduk kan?
ndak tolok duduk tidurnya, ndak tolok tidur dalam hati, ndak je tolok dalam hati mati. Nah, kalau jemaah kok tentu ndak tolok toga duduk lah apa-apa. Kemudian berjamaah itu di masjid. Nah, belum soji. Di masjid. Di mana diazankan. Kemudian yang kelima adalah salat kita diiringi dengan salat sunat. Kalau tengok sudah Jumat dulu lah, kata-kata laki yang dikalu je lah, salat sunat. Rugi kita kalau tidak kita kerjakan salat sunat itu. Saya sudah sampaikan, ada 12 rakaat salat yang harus kita kerjakan. Sunatnya. Apabila kita kerjakan yang 12 itu, kita mendapatkan istana di surga nanti. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang kita kenal dengan nama salat sunat fajar atau qabliyah subuh. Itu jangan sampai tinggal dulu. Sudah itu apa lagi? Sampai rakaat sebelum zuhur. Hanya duduk ya dulu, waktu panjang lah. Itu makanya kita sudah atur jam itu supaya bapak ibu bisa melaksanakan qabliyah zuhur itu 4. Empatnya itu 2 salam ya, 2 salam. Setelah itu 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah itu, jadi sampai itu gunanya apa itu? Kok sempurna kan untuk menumbuk mana kugang ditumbuk dengan salat sunat. Itu ya. Jadi yang pertama niat, yang kedua masalah apa yang diperintahkan oleh Allah, apa sudah kita kerjakan seluruhnya atau belum? Salat, zakat. Mana pendapat zakat itu zakat itu yang mampu yang ada sampai nisabnya. Kemudian amal-amal lainnya. Ya. Yang ketiga adalah apa yang dilarang oleh Allah. Apa sih? Masih banyak wak melanggar boleh. Apa-apa yang dilarang oleh Allah. Banyak pekawai-pekawai yang dilarang oleh Allah kok masih melanggar. Apa contoh ya? Memakan barang yang haram. Ya. Wala ta'kulu amwalukum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesamamu secara batil. Nah, udah. Termasuk menemu piti pilkada. Sepuluh menemo berdosa. Masih banyak melanggar ini apa larangan Ta'ala tuh. Jangan makan piti haram, jangan bajudi, jangan minuman kowi. Itu jangan sadora. Masih ada langgar tuh atau bagaimana? Nih apanya jangan. Jangan bajudi. Inilah isu pemerintah ini bikin judi bertambah menjadi judi online. Apabila kita sudah terlibat dalam judi, ini yang kita khawatirkan generasi kita. Judi berkawan jo narkoba, berkawan dengan wanita lagi. Tiga banding kojo larang tu. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Hamar, judi, mengulinasi anak panah itu semuanya pekerjaan setan. Fajtanibu, jauhi. Judi itu adalah menangnya membuat ketagihan, kalahnya membuat penasaran. Itu larangan. Larangan Allah begitu, apalagi dilarang kita hasad, dengki, iri hati. Itu masih banyak juga.
hati tidak berhasil. Orang nama dapat omong awak dan sasak. Belabih orang pada awak nak menyelewa itu musuh hati. Maka hati itu kita jago. Sumber penyakit itu sedang di hati kok. Bayar. Sumber penyakit kok di hati. Maka sungguh Allah Ta'ala jago hati kita tu. Itu nanti Buya dulu ageng dulu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Dulu menjadi idola orang Pak Agim lagu jagalah hati. Setelah Buya do poligami mengebongi yang berusi kenya sodok. Iya. Padahal kan ada larang ya kan? Itulah. Bicara itu nggak perlu jagalah hati, jaga hati wadahnya. Jadi hati kita hasad tolong dijauhi. Iyyakum wal hasad. Hati-hatilah kamu kata Rasulullah, jauhi hasad. Kenapa? Innal hasada. Sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, memakan amal kebaikan kita. Ya. Seperti apa? Seperti api memakan rumput kering. Yakulul hasanat, memakan amal baik kita. Kama takulun nar, sebagaimana api memakan rumput kering. Api yang melopodok, apa? Tiasa saja. Ini banyak larangan-larangan pula. Larangan yang paling sering kita lakukan ghibah, mencitong keburukan orang. Nah, ada guna orang. Nyawa nahu sedang keburukan lo. Cek rasio. Samu sedang benar ini rasio. Citong bu si A, citong bu si B. Nah, ada gunanya. Ya, jauhi ghibah, jauhi namimah. Itu yang ketiga. Terakhir yang keempat. Waktu yang Allah berikan kepada kita, apakah sudah kita laksanakan seluruhnya kesempatan itu? Tiba hadis itu. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah kalian 5 hal sebelum datang yang 5. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum datang masa tua. Pemuda berayo pak. Tolong dulu boleh kali ngeliling pangan malar 20 kali tolong. Kalau nak tua sekali wali sama. Amal tidak tujuan. Kalau muda masih tolong togak lama-lama. Tapi kalau lah tua, membuat terasun, membuat prasikir, bawi-bawi, le berjalan bersana-sana. Le berdayo mau. Jangan sampai di apa kan? Apalagi wasihataka qabla saqamik, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakit. Le sehat begini manfaatkan sehat. Kalau sakit siapa boleh tolak apa yang dijual rumahnya lah. Pelindung dan taala kan. Kalau ada sehat mau. Orang sehat tu nya saudara awak dari Sumatera Barat. Apa yang sehat tu Pak? Yang sehat itu nya apa? Makan batambuhnya. Lalu bakaruh. Muangai lasuh. Kajo bapaluh. Boleh? Jago subuh. Makan batambu. Arti leh makan. Tapi kalau nak ni makan akan apa? Naam mulawan. Setengah piyam dah lalu. Naam tamu tu dah sehat. Mai rasul. Ada mai Pak. Sesat mai lah. Masuk tauhid lah kalau ayo lo. Maka bapak saya mai sehat apa ya kalau mai godang tu sekali tu 2 kali, 3 kali. Sekali. Tapi kalau tahu nak mai dah sehat lah. Lagi mai ketek
Dah sampai 20 kali lo atau malam lo mau kete atau preso lo. Dah sehat ya. Jadi mulai lo suo. Kau juga bantu. Kau juga bantu. Kau kadang nah bantu kau juga. Atau sampu lo. Pada sampunya. Kalau saya suo ubero bertangi. Orang bilang bertanginya. Nah ada bertangas. Bertangas. Kalau kini nama apa orang mandi uap apa nama orang sauna ya sauna nak kalau deh lu saya suka tangi nama orang kalau peluru lu sehat ya pak kalau peluru pergi pagi atau sore itu olahraga nah, tuh. Jadi kita sehat ya lolo bakawa lolo bakawa itu simbol lomak lolo pantang telata pada orang kebanternya ala lepai deh. Apa ada orang yang bisa lolor pak? Bisa lolor berbulan-bulan tidak bisa tidur. Itu nggak sehat pak? Ya? Itu apa kita oleh? Apa penyakit bisa lolor pak? Apa penyakit pak? Insomnia. Apa B alami? Dah lera. Nah, banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu banyak orang kan bisa tidur. Tidak bisa tidur. Asal orang penyakit itu, maka lalu kau bayi nasu kau jago pol. Apalah jago subuh jangan sampai apa ya. Jadi sehataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika. Kesempatan kamu masih kaya sebelum datang masa fakirmu. Lebedayo. Kaya dalam hati, kaya hati lah ya. Lekayo sampai masuk fakirmu berbahaya. Apalagi wa faraghaka qabla sulika, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang ya waktu sibukmu. Nah, dulu masuk kan. Yang terakhir wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan waktu hidup di dunia ini sebelum datang matimu atau kematianmu. Apa gunanya kalau tua? Jangan kita membuang-buang waktu tanpa ada hasil yang berarti. Itu adalah 4 evaluasi tahun 2024. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, kita evaluasi apa yang kita diperintahkan oleh Allah. Apakah sudah kita laksanakan seluruhnya? Nilai sendiri. Yang ketiga, apakah masih rajin melanggar larangan Allah? Kita evaluasi. Dan yang keempat, waktu yang Allah berikan, apakah kita sudah pergunakan atau belum? Kita evaluasi. Gunanya apa? Untuk perbaikan amal hidup kita di masa yang akan datang. Nah, inilah kajian subuh kita pada hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami jemaah Masjid Nurul Islam ya Allah bermunajat kepadamu ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami semuanya ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Sehatkan keluarga kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Kayakan semua jemaah kami ini ya Allah, agar dia bisa melaksanakan semua perintah-perintahmu ya Allah, agar bisa pergi ke tanah sucimu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan kami semua ya Allah. Jauhkan kami daripada permusuhan dan pertengkaran ya Allah. Allahumma sallim ala ahlina, Allahumma sallim ala jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.